Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Rere sebagai membawa acara dan bintang tamu spesial kita. Bisa diperkenalkan, Mas? Oh iya, nama saya Mas Tio. Iya. Bawahannya Baitul Mal. Iya. Di sini kita mau membahas sedikit masalah sedekah ya, Mas ya. Ya, sedekah bisa, terus infak juga bisa. Semuanya juga bisa. Secara umum sedekah itu apa sih, Mas? Gini ya, Mbak. Secara umum itu sedekah sedekah sebenarnya dari kata bahasa Arab yaitu sodako atau sitkun, masdarnya sitkun. Sitkun artinya adalah membenarkan, benar, dari kata sodako itu. Kemudian untuk arti yang yang biasa secara terminologi, secara bahasa, secara istilah, maksudnya secara istilah adalah perbuatan pemberian sukarela kepada orang yang membutuhkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sama sekali imbalan dari orang yang diberi. Jadi itu sedekah, intinya itu hanya itu. Ya, sedekah itu maknanya itu lebih luas, lebih gimana ya? Iya. Lebih jangkauannya lebih luas, tidak ada aturan yang mengikatnya. Misalnya gini, untuk zakat itu kan ada tertentu. Misalnya pemberian zakat diberikan kepada siapa, terus zakat itu barang yang wajib dizakati itu apa, itu kan ada ketentuannya. Kalau sedekah enggak harus ada ketentuannya, murni misalnya Mbak Rere mau ngasih uang atau ngasih barang kepada yang Mbak Rere anggap berhak menerimanya, Oh iya. itulah sedekah. Jadi lebih luas daripada infak sama zakat dan lain-lain sebagainya. Terus kan tadi kan bedanya infak sama sedekah itu apa? Infak sama sedekah itu ya hampir mirip sih, Pak, Iya. sebenarnya. Cuman Bedanya? kalau infak itu bedanya diniatkan saya infak kepada siapa untuk apa. Misalnya gini, atau enggak yang sama aja sama keluarga. Misalnya itu kan salah satunya yang hampir mirip sama nafkah, menafkahi keluarga. Infak kan itu kata asal katanya kan sama kurang lebihnya gitu. Iya. Jadi kalau sedekah ya mau siapa saja terserah, Anda nggak perlu ada niat biar orang ini lebih baik ekonominya, enggak, cuman ya sedekah murni dari mencari ridha Ridho Allah Allah. Oh iya. Subhanahu wa taala, sudah itu aja. Berarti untuk momen yang pas untuk kita sedekah itu apakah harus kita nunggu kayak dulu atau gimana? Kan banyak yang beranggapan kayak nanti aja kalau udah punya uang banyak baru sedekah. Nah, itu Oh, gimana kalimat yang benar sebenarnya, Mas Tio? sebenarnya gini sih, Mbak. Kalau untuk sedekah ya, Mbak. Ya. Untuk sedekah aja lah, nggak perlu bahas infak atau kita ambil yang makna luas aja lah. Untuk sedekah itu ya mungkin benar adanya orang misalnya ada perkataan sedekah tidak usah menunggu kita kaya. Itu ada benarnya. Benarnya gini, kamu punya harta, misalnya Mbak Rere punya harta sedikit, mau sedekah ya juga boleh, maksudnya juga boleh, ini nggak apa-apa, murni ridho Allah subhanahu, karena sedekah itu tidak akan memakan harta atau membuat harta itu habis. Kita yang mempunyai harta sedikit juga bisa mensedekahkan harta kita untuk orang lain. Misalnya gini, kalau jangan menunggu sampai kaya, ini gambarannya seperti ini. Misalnya saya punya
uang 10.000. Ya. Saya mensedekahkan separuh atau setengah uang 10.000. Itu kelihatannya kecil sekali malahan. Jadi kalau menurut saya sedekah paling gampang itu ya ketika kita semua tidak hartanya sedikit lah, itu Iya. malah yang paling gampang. Karena itu tadi ketika kita hanya punya uang 100.000 disedekahkan setengah yaitu 50.000 itu kelihatannya enteng sekali. Misalnya kalau kita punya uang 10 juta, sedekah separuh 5 juta, pasti pikir-pikir itu. Ya. Padahal di situ konteksnya ya sama, sedekah separuh harta kita, tapi beda nominalnya. Nah, itu kiat untuk agar kita mensyukuri walaupun enggak harta sedikit atau harta pas-pasan, kita juga bisa sedekah semampunya atau sekuatnya gitu, Pak. Oh ya, baik-baik. Kan tadi kan bicara soal sedekah kan Masnya bilang soal uang ya. Iya. Sebenarnya tuh bentuk-bentuk sedekah itu apa hanya uang atau ada hal lain untuk yang kita sedekahkan kepada orang lain? Oh. Jadi untuk tadi saya pernah bilang sedekah itu maknanya luas, nggak apa tidak Tidak hanya sama, terbatas iya. terbatas harta benda, enggak. Maknanya itu luas, bisa Mbak Rere mensedekahkan tenaga atau uang kan, kebanyakan uang kan, Iya, orang-orang kan uang atau barang, misalnya barang Mbak Rere nggak tidak kalau terpakai. dilihat terpakai atau yang misal sejenisnya, sedekah pada diri sendiri juga bisa. Sebenarnya gini, diri kita ya perlu disedekahi, Mbak. Misalnya Apa gimana kalau diri kita? contohnya itu? Ya, contohnya sendi-sendi kita sebenarnya butuh sedekah. Lah sedekah, cara mensedekahi sendi-sendi kita yang jumlahnya ada 300 berapa itu bisa membaca kalimah-kalimah thayyibah seperti tasbih atau istighfar. Nah, itu salah satu contoh cara mensedekahi badan kita atau anggota badan kita. Jadi sedekah itu sebenarnya nggak terbatas pada materi, nggak terbatas pada non materi, bisa tenaga, pikiran, pokoknya yang semua itu sifatnya mencari ridha Allah dan sedikit meringankan beban orang lain, itu saya pikir itu bisa dinamakan sedekah. Gitu Hmm. ya, Pak. Berarti sedekah yang paling mudah menurut Mas Yati tadi ya, menyedekahi diri sendiri. Ya paling mudah itu nggak paling mudah, Paling cuma apa? paling badan kita wajib kita sedekahi minimal gitulah, minimal ada bacaan sebagai bacaan kalimah thayyibah sebagai sedekah untuk diri kita sendiri. Lah kalau untuk orang lain kan bisa materi atau materi atau non materi. Misalnya Anda mendoakan orang lain ya termasuk bisa dihitung Sedekah. sedekah. Oh. Mendoakan supaya sehat, supaya rezekinya lancar, itu. Terus untuk keutamaan ibadah sedekah ini dibandingkan ibadah lainnya tuh apa ya, Mas? Keutamaannya sih banyak sekali, Mbak. Ya. Ya, ini saya ambil contoh satu aja ya, Mbak. Ya. Biar yang pertama bisa menghapus dosa, seperti yang kita tahu, seperti yang disabdakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api, atau wassodaqatu tudfi'u al khoti'ata kama tudfi'u al ma'u an-naro. Sedekah bisa memadamkan Api. dosa sebagaimana air memadamkan api. Tapi walaupun gitu, kita harus harus ingat bahwa sedekah itu ada kalanya sedekah ya nggak boleh dipamerkan. Maksudnya gini, jika Mbak Rere Oh iya, bisa iya, paham. terhindar dari sifat riya,
Nah, iya. Nah, nggak Maksudnya apa-apa. dianukan. Nah, nggak apa-apa. Misalnya sedekah diperlihatkan nggak apa-apa, tapi dengan catatan hati Mbak Rere itu bebas dari sifat riya atau sifat pamer itu. Tapi kan sekarang kan banyak lembaga sosial kan melakukan kegiatan sosial kayak gitu kan, Mas. Ah, iya. Pastinya kan dipublish untuk kayak menarik orang tuh biar bersedekah Ah, sama lembaga sosial tersebut. ah. Nah, itu menurut Mas tuh Sah-sah aja atau ria atau gimana? gimana? Bukan ya? Kalau menurut saya itu gini, Mbak. Jadi gini, untuk menarik Untuk apa itu? menggerakkan hati orang Menggerakkan lain hati orang biar mau ada sedekah kalanya. di. Iya. Ada kalanya ya perlu, itu emang perlu kan kalau nggak salah saya lupa itu ada ayat Al-Qur'an emang kadang perlu sedekah itu diperlihatkan biar dicontoh orang lain. Ya. Yang pertama itu yang di Al-Qur'an itu ayat berapa saya agak lupa. Jadi gini, sedekah itu ada kalanya malam hari, diperlihatkan juga. Ada kalanya intinya itu dibagi dalam satu hari. Misal malam hari diperlihatkan, kalau di siang hari disembunyikan. Begitu juga atau dibalik gitu. Ayatnya saya nggak begitu Ingat. ingat. Iya, iya, iya. Intinya ada itu. Jadi kalau misal kita apa namanya mau bersedekah tapi dipublish tapi niatnya bukan untuk ria kayak Heeh. pengen menggerakkan hati orang lain biar ikut sedekah kayak kita gitu sah-sah aja ya Mas ya? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah itu kan ya ada itu tadi saya ungkapkan itu tadi kan Hmm. ada ayat Al-Qur'an cuman saya agak nggak lupa nggak Ya. tahu ayat berapa intinya ada itu Hmm. harus sedekah diperlihatkan kalau emang masyarakatnya itu orang-orang golongan orang-orang yang misalnya apa itu bahasa Indonesia pelit dan Gimana? sebagainya. Oh, Perlu juga sedekah itu diperlihatkan. Memperlihatkan sedekah biar syiarnya Islam itu oh iya. kelihatan sama orang atau Selama masyarakat. niatnya nggak ria berarti Ya, sah-sah aja ya Mas ya? sah-sah aja, Mbak. Soalnya kan saya mengamati di sosial media kan sekarang masalahnya kalau sedekah kan sekarang zamannya digital ya. Iya. Jadi kebanyakan orang kan kayak mau video-video kayak orang-orang yang Heeh. kurang mampu untuk mengajak sedekah gitu loh. Heeh. Padahal niatnya kan bukan ria kayak kita harus kayak Iya. gitu-gitu enggak. Maksudnya kan kita untuk mengajak dalam kebaikan. Berarti Iya. sah-sah aja kan. Sah-sah aja, Mbak. Hmm. Penting saya katakan lagi intinya sih pada hati, nggak riak, bebas riak itu loh, Mbak. Hmm. Intinya. Kalau hati sudah bebas riak kan namanya manusia kan juga ada sedikit riak itu kan mesti juga ada. Iya. Ya. Namanya juga manusia. Iya manusia. Pasti ya nggak ada yang sempurna. Iya, Mbak, gitu. Iya. Terus lanjut. Oh ya. Terus Sudah, Mbak. yang terakhir nih Mas. Iya. Eh, Hmm. keutamaan sedekah itu apa aja biar masyarakat umum tuh yang kiranya kayak masih ragu untuk sedekah tuh biar mau Oh, sedekah gitu loh. iya. Ini ya, Mbak, yang terakhir. Ya. Ada tadi saya baca sedikit lah. Dari hadisnya Nabi itu as-shadaqatu burhanun. Ya. Sodakoh itu bukti. Maksudnya bukti adalah bukti kamu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, dari situ kita sebagai umat Islam mari kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk atau wujud bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu, Mbak, saya kira. Oh iya. Berarti untuk hari terbaik dalam sedekah itu benar adanya hari Jumat kan Mas? Atau sama aja? Ya, kalau saya nggak tergantung hari, Mbak. Kalau Mbak Rere meyakini itu ya monggo. Cuman kalau saya nggak setiap hari, tiap jam saya ya sedekah semuanya baik ya. Oh Ya iya. cuman di hadis Nabi kan itu ya baiknya Yang terbaik. Jumat Oh ya. iya, iya. Cuman kalau untuk saya meyakini semuanya sebaik sih, Mbak. Gitu Iya. aja.
Karena waktunya udah habis, Ya. kita tutup aja ya Mas. Ya. Sekian podcast dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga sedikit sharing-sharing kita ini bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman yang menonton podcast kami. Terima Ya, kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi